Tio yang baru saja kembali ke dalam negeri, begitu membuka pintu rumah, tak menyangka ada seorang gadis asing di dalamnya. Sadar kemungkinan dirinya salah masuk rumah, ia buru-buru meminta maaf dan keluar. Namun saat hendak menutup pintu, ia tiba-tiba sadar, kalau dia bisa membuka pintu dengan sandi, berarti ini memang rumahnya. Tak lama kemudian, ia langsung tahu ini pasti ulasan ibu. Ia pun segera menelepon ibunya di rumah lama, menanyakan apakah rumahnya disewakan. Tak disangka, ibunya malah menjawab dengan senyum licik, mengatakan ini adalah rumah pernikahan yang sudah dibelikan untuknya, karena dia terus menolak menikah. Ibunya pun menyewakannya untuk cari uang. Demi membalas keputusan ibunya yang seenaknya, Sio langsung masuk rumah dengan koper dan mengajak gadis asing itu bicara. Tak disangka, itu justru menjadi awal ia masuk dalam perangkap ibunya. Ternyata 2 hari sebelumnya, ibunya dan sahabatnya diam-diam mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka. Gadis itu masih mengingat pria itu sebagai bocah yang takut tikus. Jadi saat tahu suaminya adalah dia, meski dia kini konglomerat bernilai ratusan miliar, ia tetap tidak mau menikah dengannya. Karena tahu kedua orang tua tidak akan setuju mereka bercerai, ia pun memilih pindah dari rumah dan menyewa tempat sendiri. Berharap 2 tahun hidup terpisah bisa otomatis membatalkan pernikahan. Namun ia tak menyangka, ibu mertuanya justru menyewakan rumah pernikahan itu padanya. Bahkan diam-diam ingin menjodohkan mereka. Sementara itu di sisi CEO, ia juga punya niat serupa, memilih keluar rumah untuk tinggal sendiri. Tak menyangka rumah itu sudah lebih dulu dihuni oleh istri yang diatur ibunya. Namun karena tidak tahu apa-apa, demi membuat ibunya marah, ia memutuskan tinggal bersama gadis itu sebagai teman sekamar. Namun gadis itu langsung merasa curiga. CEO beralasan ini satu-satunya rumah yang ia punya, dan mengaku harus tidur di kamar utama. Lalu menawarkan 2 kali lipat sewa sebagai kompensasi. Mendengar itu, gadis itu sempat ragu. Namun begitu mendengar kata 2 kali lipat, ia langsung setuju. Segera masuk kamar dan membereskan barangnya. Begitulah 2 orang yang berniat bercerai, akhirnya tinggal bersama di bawah satu atap. Tanpa sadar rencana cerai tinggal terpisah mereka telah gagal total. Saat CEO menunggu gadis itu beres-beres kamar, ia tiba-tiba menerima perintah dari ibunya, memintanya menyiapkan gaun untuk istrinya. Karena tak bisa menolak, ia pun menyerahkan tugas itu pada tim desain perusahaannya, sambil menginstruksikan desain harus jadi besok pagi. Di saat bersamaan, gadis itu juga menerima pesan dari atasannya, memintanya mendesain gaun untuk bos besar. Ia langsung marah. Ternyata mereka tak hanya berstatus suami istri dan teman sekamar, tapi juga atasan dan bawahan di perusahaan. Baru saja selesai memaki bosnya, terdengar suara bersin dari ruang tamu. Ia pun sadar bos yang dimaksud adalah pria itu sendiri. Dengan kesal, ia membereskan barang-barangnya, lalu begadang menyelesaikan desain gaun. Keesokan paginya, ia menyerahkan desain gaun ke kantor. Namun tak disangka, penilaian atas gaun pernikahan yang ia rancang sendiri, membuatnya langsung terdiam di tempat.